Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita dan informasi terpercaya. Biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Jokowi mobilisasi partai usung Prabowo, PDIP kini ditinggalkan, kejamnya politik. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan menghebohkan. Jokowi mobilisasi partai usung Prabowo, PDIP kini ditinggalkan, kejamnya politik. Kita masih ingat ketika pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dicerca berbagai pertanyaan oleh publik, lalu dengan enteng salah seorang pengurus DPP PSI menjelaskan bahwa Prabowo mendatangi kantor DPP PSI karena peran dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya ketika itu, kader partai PSI sekaligus Wakil Menteri ATR dan Kepala BPN, Raja Julianto, berdiskusi dengan Pak Joko Widodo. Lalu Presiden Joko Widodo meminta PSI merapat ke Prabowo. Kelanjutannya ada kejutan ketika Pak Prabowo mendatangi kantor DPP PSI. Dan pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023, ketika Partai Golkar dan Partai PAN secara serempak mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo, kita pun terpaksa harus memutar balik kisah kusam hiruk pikuk politik dalam koalisi pemerintahan Jokowi beberapa bulan yang lalu, di mana Partai Amanah Nasional dan Partai Golkar sepakat tetap berada dalam koordinasi politik dan selalu meminta arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan sikap siapa bakal calon presiden yang akan diusung oleh Partai Golkar dan Partai PAN. Dan semuanya kini telah menjadi terang benderang ketika Partai Golkar dan Partai PAN benar-benar mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Jangan salahkan publik jika harus menyimpulkan ada upaya mobilisasi partai politik untuk mengusung tokoh tertentu. Sekarang PDIP harus siap bertarung dalam Pilpres sendiri. Ada sekelompok kekuatan besar yang merupakan perpaduan antara kelompok Orde Baru, jaringan konglomerat Indonesia, kelompok-kelompok yang kepentingan tidak terakomodir pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kelompok yang masih menanam kebencian karena kekalahan dalam Pilpres tahun 2019. Kini mereka bersatu padu dan telah merebut hati Presiden Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu kita sudah sampai pada satu titik untuk menyebutkan kejamnya ibu tiri, tetapi lebih kejam lagi politik. Dan demikian adanya, karena politik adalah cara atau semua upaya untuk merebut kekuasaan. Di dalam kekuasaan itulah akan ada kewenangan untuk menentukan kebijakan, dan untuk setiap kebijakan pasti ada nilainya. Ya, yang pastinya semua kekuasaan menjanjikan penghormatan, kekayaan, kemewahan dunia. Hal inilah yang membuat mereka siap berani mengeluarkan modal besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai penguasa negeri ini. Publik pun sampai saat ini masih bingung dengan manuver politik yang sedang diperankan oleh Presiden Joko Widodo. Sepertinya tidak akan masuk di akal jika seorang Joko Widodo yang dulu dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi wali kota Solo, kemudian diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan yang terakhir menjadi presiden 2 periode, begitu mudahnya melupakan jasa partai politik yang membesarkannya. Yang pastinya,
Semua kisah dan sandiwara dunia ini belum berakhir. Kita masih menunggu penggalan-penggalan cerita ini terus dan terus bergulir. Karena kita belum tahu apa dan bagaimana sebenarnya hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo. Bagaimana sebenarnya hubungan batin antara Ibu Megawati dengan Presiden Joko Widodo, dan bagaimana hubungan romantika PDIP dengan Presiden Joko Widodo selama 8 tahun menjadi presiden selaku kepala pemerintahan Republik Indonesia. Apakah terlalu banyak intervensi PDIP selama Insinyur Joko Widodo menjadi presiden selaku kepala pemerintahan Republik Indonesia? Yang terbaru ketika sekelompok relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Sekretaris Nasional berani mengambil sikap bersedia meninggalkan Jokowi dan telah menyatakan tekad mendukung Ganjar Pranowo, siap menggerakkan jaringan relawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 walaupun dan dengan atau tanpa dukungan Presiden Joko Widodo. Hal ini sengaja mereka sekelompok relawan Jokowi ini lakukan mengingat cawe-cawe Presiden Joko Widodo semakin tidak memperlihatkan konsistensi untuk memperkuat barisan yang selama ini telah memenangkannya, tetapi justru kelihatan ada upaya Presiden Joko Widodo berbalik arah mendukung kelompok lawan politik yang dulu menghinanya, mengumpatnya, merendahkannya. Menurut mereka, kami sekelompok relawan Joko Widodo tidak tahu persatuan macam apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. Jika yang didukung adalah kelompok lawan politiknya dalam pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019, karena sekarang mereka belum berkuasa, begitu halus kata-kata mereka. Tetapi nanti besok, jika mereka sudah berkuasa, Presiden Joko Widodo akan merasakan kembali bagaimana sakitnya menjadi rakyat biasa, bagaimana sulitnya seorang rakyat kecil menjumpai mereka para penguasa negeri ini. Dan disitulah Presiden Joko Widodo tahu akan sifat asli mereka setelah mendapatkan kekuasaan. Dan kami, para relawan, sangat yakin PDIP adalah partai petarung, tidak akan pernah kendor semangat mereka menggelorakan perjuangan, mempertahankan eksistensi kaum nasionalis sejati untuk memimpin negara yang dibangun oleh leluhur mereka dengan darah dan keringat. Kami yakin PDIP akan selalu menggerakkan kekuatan rakyat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024.